Halo teman-teman. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Wirasana Munadi dengan NIM 24964123. Eh, saya berasal dari Yogyakarta. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya menjalani studi ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi di sini tuh saya tertarik dengan dunia digital. Saya juga termasuk Gen Z yang hidup dan tumbuh besar menggunakan digital, dan itu membuat keterikatan kepada saya untuk berkomunikasi, entah itu dari entah itu secara fisik maupun secara online di media digital. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kepemimpinan. Sebelumnya saya itu cukup terbuka, cuman saya tidak berani untuk mengambil keputusan, dan itu membuat saya ragu menjadi pemimpin. Jadi kalau saya menjadi pemimpin sebuah organisasi, di sini saya sebagai contoh, saya menjadi pemimpin organisasi e-sport di Amikom Yogyakarta. Jadi di Universitas Amikom itu ada organisasi mahasiswa di mana e-sport e-sport itu seperti game tapi dilombakan. Jadi itu tidak hanya untuk hiburan saja, tapi bisa juga menghasilkan uang. Dan kenapa saya memilih organisasi e-sport itu karena baik lagi itu menurut saya bukan hanya game untuk hiburan saja, tetapi juga bisa tentang kerja tim, komunikasinya bagaimana antara sesama tim, dan kedisiplinan dan manajemen yang sangat berhubungan dengan nilai kepemimpinan. Kemudian organisasi e-sport. Jadi nama organisasi e-sportnya itu Amikom e-sport. Itu organisasi di universitas. Kemudian organisasinya yang ada tuh ya, setahu saya hanya ada di Universitas Amikom itu sendiri. Kemudian organisasinya itu non profit, jadi tidak mengambil keuntungan tapi malah menguntungkan. Ya kalau dibilang gak mengambil keuntungan sih tidak, tapi tidak sebanyak itu mengambil keuntungannya. Kemudian itu ada di industri game dan juga di e-sport. Bagi ya, e-sport itu kayak seperti game yang dikompetisikan dan bisa menghasilkan uang. Dan jasanya yaitu tim e-sport kampus yang baru ada sekarang itu, setahu saya Mobile Legends, Valorant, PUBG Mobile, itu sih setahu saya untuk sekarang. Dan mengikuti turnamen e-sport antar mahasiswa, pelatihan untuk pemain, dan coaching, yaitu. Jadi organisasi itu menjadi wadah bagi mahasiswa yang hobi dalam bermain game dan ingin dikembangkan secara positif dan profesional. Visi misi saya, visi saya itu untuk di organisasi ini, e-sport kamu sebagai wadah pengembangan talenta yang berprestasi, sportif, dan profesional. Jadi visi saya itu semoga dengan adanya organisasi e-sport ini, mahasiswa yang hobi dan senang bermain game itu bisa profesional dan kompetitif, sportif, dan semoga bisa berprestasi membawa pulang piala ataupun memenangkan turnamen. Misi saya yaitu membangun kompetitif yang setara, sehat, dan positif, dan sportif tentunya. Kemudian meningkatkan prestasi kampus di luar akademik,
ya melalui ajang e-sport tadi, dan membekali anggota-anggota itu pengetahuan dan manajemen tentang industri e-sport sendiri. Jadi bagaimana manajemennya di tim e-sport dan bagaimana industri e-sport itu ada. Kemudian strateginya yaitu tentu saja pasti latihan rutin setiap tim. Jadi setiap tim bakal dikasih jadwal per minggunya atau per bulannya untuk mengadakan latihan. Jadi agar tidak dingin lah istilahnya. Jadi untuk manajemennya juga membagi divisi secara jelas. Jadi nanti ada divisi Valorant, di divisi game-game tertentu nanti juga pasti ada pemimpinnya atau yang memanagenya. Kemudian turnamen, mengikuti turnamen, entah itu internal tim A Amikom melawan tim B Amikom, ataupun eksternal yang mana mengikuti turnamen luar, atau ya seperti turnamen antar kampus atau turnamen di Jakarta. Kemudian menggunakan media sosial untuk bidang komersial. Jadi media sosial sebagai bidang di mana kita tuh membangun organisasi kita. Jadi orang-orang tuh tahu kalau Amikom Esport tuh ada dari media sosial juga bisa, atau dari mengikuti turnamen juga bisa. Ya, kemudian itu bagaimana cara saya besok akan memulai proses untuk memimpin. Yang pertama itu saya membangun komunikasi dengan pastinya dan kepercayaan dengan seluruh anggota dengan cara pertemuan pertama, atau bisa dibilang first meet komunitas atau organisasi nanti di sport. Saya langsung akan bilang kalau saya akan mencoba membangun komunikasi yang baik dan efektif kepada pengurus organisasi maupun ke anggota organisasi, dan saya pasti akan berkomunikasi secara efektif dan tidak membuang-buang waktu, dan saya akan membangun kepercayaan anggota kepada saya bahwa saya itu bisa memimpin dan saya bisa menjalankan organisasi itu. Saya akan menyampaikan visi saya, karena saya akan juga mengenali para anggota, karakter-karakter mereka, serta peran masing-masing anggota atau manajemen, agar semua itu bisa terasa kalau mereka tuh masuk dan aktif ke organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan visi dan misi organisasi dengan bahasa yang mudah dan efektif, dan juga cepat ditangkap oleh seluruh anggota. Jadi saya tidak akan bertele-tele, saya tidak akan buang-buang waktu, saya langsung ke intinya bahwa jika saya menjadi pemimpin di organisasi, saya akan begini gitu. Jadi kayak saya menjelaskan visi misinya organisasi bukan cuma tentang hanya menang turnamen atau memenangkan piala atau prize pool, tapi itu setiap anggota itu wajib juga membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesional berlaku kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian kalau menghadapi masalah internal dan eksternal, kalau masalah internal kayak kan pemain nih kita nggak tahu, para anggota ini kan kita nggak tahu cara mereka, sikap mereka gimana kepada yang lain. Misal seperti kayak ada konflik antar anggota atau antar pemain, atau anggotanya nggak disiplin mengikuti latihan rutin, saya pasti akan langsung diskusi kepada mereka. Kenapa kalian marah? Kenapa kalian beradu argumen? Kenapa kalian langsung ditemukan cara penyelesaiannya, langsung ditemukan titik tengahnya. Kemudian untuk yang tidak disiplin latihan, langsung saya akan mengadakan evaluasi rutin.
setiap antara 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan sekali. Dan pendekatan personal, jadi kayak kita ngumpul-ngumpul bareng satu organisasi di suatu tempat gitu. Kemudian dari masalah eksternal kayak kekurangan dana atau fasilitas yang terbatas, saya akan mencoba mencari sponsor, entah itu di dalam atau di luar kampus, kerjasama dengan pihak luar, juga mengoptimalkan fasilitas. Pasti saya akan membangun kinerja dengan pihak luar, karena e-sport itu lumayan berat di ke dananya, jadi saya pasti akan mencari sponsor dari luar. Kayak kemungkinan saya akan menggunakan demokratis dan situasional. Saya pasti akan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan menggunakan musyawarah, tetapi dalam kondisi tertentu kayak saat pertandingan atau turnamen, saya akan bersikap tegas dan mengambil tindakan cepat untuk keputusannya. Jadi kalau ada anggota gitu, saya pasti akan langsung dibahas bareng-bareng. Kemudian kalau saat pertandingan atau turnamen ada masalah atau konflik, saya pasti langsung mengambil tindakan cepat dan tegas dan yang paling baik untuk seluruh anggota organisasi. Cara pengambilan keputusan, saya akan mengambil saran dari anggota atau pemain, terus mengenali kondisi tim, bagaimana visi organisasi, kemudian mengambil keputusan secara adil dan transparan. Jadi pengambilan keputusan saya tidak semena-mena dari saya, tapi saya juga akan bilang kepada mereka dan mereka bisa setuju, bisa tidak, tapi walaupun tidak pun tetap harus dilakukan karena menurut saya itu yang paling baik dan yang paling efektif. Dan keputusan yang saya ambil pun pasti juga saya bilang agar tidak menjadi kesalahpahaman, takutnya pada menangkap yang lain. Kemudian implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mempelajari kepemimpinan, saya bakal mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari dengan mengelola waktu berkuliah, dengan organisasi, bertanggung jawab, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja tim, kemudian menjadi pribadi yang lebih disiplin dan dewasa. Nilai ini tidak bermanfaat hanya untuk di organisasi saja, tapi juga bisa untuk dunia kerja dan juga di masyarakat. Demikian pembahasan saya jika saya menjadi ketua organisasi e-sport Amikom Universitas Amikom Jakarta. Semoga dengan ini saya dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep kepemimpinan dan penerapannya di organisasi maupun di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya. Bye bye.